PT Grand Kartek yang beralamat di kawasan industri Pulau Gadung, Jalan Rawabali 2, nomor 7 adalah perusahaan teknik dan manufacturing yang mampu merancang boiler. Dinukil dari harian online Kontan sewa ini tahun 2018 bahwa perkembangan perusahaan tidak mengembirakan. Menurut Direktur Utama Johannes Budi Kartika menjelaskan kondisi perusahaan dari tahun 2018 sampai tahun 2019 pada kondisi kurang baik. Pada tanggal 18 Agustus 2020 perusahaan dipilotkan oleh 2 perusahaan suppliernya. Bagian hari bersejarah buat kawan-kawan Grand Kartek yang terus memperjuangkan nasib kesejahteraannya, karena sudah 1 tahun lebih gaji kawan-kawan dibayar oleh manajemen dengan tidak adil. Betul? Sudah 1 tahun lebih kesejahteraan yang tertuang di dalam perjanjian kerja bersama tidak ditunaikan oleh manajemen, betul? Dan juga memang sudah 1 tahun juga perusahaan Grand Kartek sedang dalam keadaan sulit, kawan-kawan. Sudah 1 tahun Grand Kartek. Ini kronologi tahun 2017 sampai 2020 sampai dipilotkannya. Bisa diceritakan nggak dari tahun ke tahun itu? Ya, mungkin kita sudah ada negosiasi dengan perusahaan di partit gitu ya, dan menghasilkan dan tidak ada hasil yang baik dari perusahaan. Dan kita juga pernah mengadakan mogok. Pertama juga menghasilkan PB, perjanjian bersama, oleh perusahaan, dan itu juga tidak dijalankan oleh perusahaan. Dan akhirnya karyawan pun karena sudah lama tidak dibayarkan hak-haknya oleh perusahaan, mengajukan lagi untuk aksi untuk meminta hak-haknya kepada perusahaan PT Grand Kartek. Menurut info itu ada masalah di yang awalnya itu kepesertaan BPJS tidak dibayarkan. Betul. Itu bisa dijelaskan nggak kronologinya itu? Ya, mungkin kita sudah tanyakan kepada perusahaan juga bukti-bukti bahwasanya memang tidak disetorkan oleh BPJS oleh perusahaan ke kantor BPJS. Dan kita juga sudah ke kantor BPJS untuk meminta data apakah benar perusahaan tidak membayarkan iuran yang sudah kita setorkan kepada kantor BPJS. Bukti-buktinya pun sudah ada, sudah kita siapkan. Terus ada pembayaran gaji. Pembayaran gaji itu ada beberapa bulan atau ada pembayaran yang sifatnya itu dicicil. Itu dari tahun berapa? Untuk pembayaran dicicil itu dari mungkin kita dari tahun 2017 itu sudah mulai dicicil sampai sekarang, dan dengan adanya COVID sudah tidak ada pembayaran sama sekali. Ini kan pasti ada imbas di karyawan ketika dia tidak menerima gaji. Nah, ini karyawan yang tidak menerima gaji itu untuk kegiatan kerja ini seperti apa? Apakah dirumahkan terus? Apa misalkan disuruh masuk tapi nggak digaji? Apa misalkan nggak dapat makan atau gimana? Ya, mungkin ada sebagian karyawan pilihan yang dipekerjakan oleh perusahaan dibayar 170 per hari cash. Dan untuk karyawan yang dirumahkan sampai saat ini pun tidak mendapatkan gaji.
karena COVID alasannya. Kita melakukan aksi untuk imbas sepertinya biasa-biasa aja, belum ada perubahan dari perusahaan. Dan mungkin dengan adanya kemarin yang mempilotkan 2 perusahaan itu pun sebelum kita aksi sudah berjalan di PHI. Dua perusahaan itu ingin mempilotkan perusahaan PT Grand Kartek. Itu karena mungkin ya dari karyawan anggota semua mendengar itu sudah mau dipilotkan oleh perusahaan lain, dia kaget. Maunya ya ibaratnya kalau bisa kita itu harus dipenuhi dulu, kita harus mengajukan juga sebelum dipilotkan oleh perusahaan lain gitu. Ya yang kita siapkan adalah kita sudah kerahkan anggota untuk mengumpulkan data-data yang kekurangan pembayaran dari perusahaan ataupun yang belum dibayarkan oleh perusahaan, data-data karyawan semuanya lah ya. Kita sudah siapkan. Untuk data kita akan melakukan ya mungkin kalau dari PUK ya Pak ya, kita tetap menghubungi anggota-anggota yang sudah di kampung yang sulit dihubungi, kita tetap cari informasi ada di mana untuk secepatnya mengumpulkan data, karena kita akan tidak mau larut-larut permasalahan ini panjang gitu ya. Kita semua sudah komitmen ya agar kita kasus ini kita akan serahkan ke PHI. Itu mereka kira-kira mau nggak untuk membayar pengacara yang profesional? Ya, kita akan tekankan kembali kepada anggota. Kita akan sampaikan, mengajak. Ya mungkin antara mau tidak maunya mungkin kita nggak bisa bicara mau apa enggaknya ya. Yang jelas kita akan sampaikan dan mengajak supaya permasalahan ini bisa selesai gitu. Aset ya, 3 aset, yaitu di sini ada 2 perusahaan yaitu Grand Kartek, PJS dan Grand Kartek yang ada di Kerawang. Ini asetnya itu udah dicek belum kalau misalkan asetnya itu emang masih benar-benar milik dari perusahaan ini? Kalau yang setahu kami untuk yang di GK Kerawang Rawa Bali itu bangunannya milik PT Grand Kartek, dan untuk PJS juga milik PJS untuk bangunannya, dan kalau untuk yang di Kerawang tanah juga bangunan itu milik PT Grand Kartek. Ya kami masih menunggu kawan-kawan yang pada pulang kampung. Kami masih menunggu berkas tersebut untuk terkumpulkan semua. Jadi kalau apabila untuk terkumpulkan semua, kami bisa langsung menuju ke PHI, Pak. Karena kan ini kan faktor diliburkan Pak, jadi banyak yang pada pulang kampung. Jadi untuk pengumpulan berkas juga masih sulit. Terus apalagi untuk pengeprintan pimpinan BCA juga perlu pakai uang. Karena kan kami tidak mendapatkan gaji Pak, gitu. Jadi susahnya di situ. Tapi insya Allah kami akan terus tindak lanjuti terus Pak untuk pengumpulan berkas tersebut. Ya kawan-kawan, kita lewat jalur litigasi. Non litigasi hari ini mogok, kita jalan nggak apa-apa. Tidak ada hasil, tidak ada ketemu, tidak juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini untuk menunjukkan bahwasanya kesungguhan kawan-kawan dalam berjuang ditunjukkan hari ini dan juga besok kawan-kawan. Betul? Inilah perjuangan. Aksi hari ini dan juga besok adalah bagian daripada rangkaian perjuangan kawan-kawan PUK Grand Kartek dan juga Prima Jabar Steel. Betul? Selanjutnya kita akan menempuh jalur litigasi kawan-kawan. Mau tidak mau, suka tidak suka, memang harus kita jalankan. Ya, kalau kronologis sih udah cukup lama ya kejadiannya, dari awal tahun 2000, akhir tahun 2017. Nah, kita udah mulai gaji yang parsial di pembayarannya, terus
BPJS Kesehatan juga, dan BPJS Tenaga Kerja itu tidak disetorkan ke kantor BPJS sampai dengan tahun 2020 ini gitu. Jadi gaji juga rapelannya itu sampai sekarang belum dibayar dari tahun 2018 untuk rapelannya. Untuk gajinya itu ditumpuk, jadi maksudnya ditumpuk, bulan ini belum kelar, bulan berikutnya sampai ada kurang lebih hampir 2 tahun lah gitu. Jadi kerugian kita, hak-hak kita yang belum dibayarkan oleh manajemen PT Grand Kartek, itu sudah cukup banyak gitu, sudah cukup lama gitu, sampai terakhir kita mendapatkan uang dari PT Grand Kartek itu pada saat THR 200.000 itu pada bulan April. Nah, itu 200.000, sampai sekarang udah tidak menerima sepeser pun uang dari PT Grand Kartek gitu. Jadi tuntutan kita akhirnya setelah negosiasi dengan manajemen melalui bipartit, ternyata tidak mendapatkan hasil apa-apa, tidak ada kesepakatan, deadlock. Kita juga pernah melakukan aksi dan akhirnya kita saat ini menjaga aset perusahaan. Dari tahun 2017 sampai dengan saat ini, imbasnya ya yang dari segi finansial yang sangat terasa sekali buat kawan-kawan kita, karena kebutuhan sehari-hari kan tidak bisa menunggu esok gitu kan. Nah itu kita dengan tidak dibayarkan seperti ini, dampaknya buat kawan-kawan juga banyak gitu. Ibaratnya ada yang dikeluarkan dari kontrakannya gitu sampai dia pulang ke kampung, karena untuk membiayai kehidupan di kota itu kan berat gitu. Belum lagi yang di kota ini juga kan banyak yang sekolah segala macam gitu. Pokoknya untuk dari finansialnya itu sangat menderita sekali ya, yang kami rasakan seperti itu gitu. Keseluruhan kalau sama staf kurang lebih 200. Kalau sama stafnya ya. Tapi kalau untuk yang produksi kurang lebih 100. Ini produknya boiler lah, boiler. Jadi kalau pembuatan boiler ya? Servis boiler, gitu. Dan juga fabrikasi tergantung dari pesanan gitu. Pesanan yang masuk, order yang masuk, nah itu yang kita kerjakan gitu. Ada dari Serikat Pekerja SPSI, Pak. Jadi kami lem di sini. Kami juga sudah berjuang dari tahun 2017. Kita sudah bipartit, kita sudah melakukan tripartit sampai mendapatkan anjuran. Ya, namun anjuran itu tidak dijalankan oleh manajemen, dan kita melakukan aksi, terus ada perjanjian PB tertulis tanda tangan, tapi tetap itu juga dilanggar. Akhirnya terakhir kita bipartit lagi, dan sampai saat ini kita masih terus berjuang, Pak, gitu. Inginnya sih menempuh jalur-jalur yang memang jalur hukum atau PHI itu yang akan kami tempuh untuk mendapatkan semua hak-hak kami direalisasikan oleh manajemen. Untuk update-nya, kita untuk saat ini sedang mengumpulkan berkas, Pak, untuk data-data kawan-kawan yang pembayarannya berapa setiap karyawan itu mendapatkan haknya. Nah itu yang sedang kita kumpulkan, kita akan serahkan ke DPC atau organisasi SPSI, nanti tindakannya seperti apa. Nah itu nanti kita akan bicarakan lagi untuk langkah ke depannya, Pak.
Iya betul Pak. Kita kebetulan saya pribadi sempat hadir pada saat sidang putusan. Jadi kita mendapat informasi bahwa perusahaan ini dituntut oleh dua perusahaan melalui KPPU itu di sidang putusan yang terakhir pada tanggal 18 Pak. Nah di situ tuntutan penangguhannya dari PT Grand Kartek itu dikabulkan oleh jaksa hakim itu Pak. Jadi dikabulkan untuk penangguhan hutangnya. Jadi kita masih menunggu 45 hari ke depan setelah surat putusan itu Pak. Gitu, Pak. Dalam pembayaran gaji, upah ya, terus BPJS sampai uang cos organisasi pun dari bulan Januari sampai sekarang ini kita tidak dibayarkan oleh manajemen. Ya, kita untuk mencukupi atau untuk mengcover kebutuhan di rumah ya banyak kawan-kawan kita yang bekerja di luar. Ya, ada yang dia ojek online, ada yang usaha dagang untuk mengcover kebutuhan yang memang tidak bisa ditunda-tunda gitu. Kita kalau menunggu dari sini memang sudah terlalu lama kita menderita gitu. Nah, jadi sambil berjuang gitu, kita sambil berjuang kita tetap berusaha untuk mencukupi atau mengcover kebutuhan kita yang di rumah seperti itu Pak. Kalau produksi ada Pak, ada sampai saat ini pun ada sedikit pekerjaan karena kemarin kita aksi sempat berhenti, akhirnya di situ ada negosiasi, ada satu pekerjaan yang memang belum selesai. Akhirnya dengan pertimbangan supaya ada pemasukan juga untuk anggota, nah ini kan dibayar tunai Pak dia. Jadi sistem bulanan yang berlaku itu seperti karyawan pada umumnya itu udah nggak berlaku lagi di sini Pak. Jadi di sini yang masuk itu sistemnya bergilir. Nah itu akan mendapat pembayaran tunai. Jadi 175.000 satu orang itu setiap yang masuk. Nanti itu bergilir tiap minggunya Pak. Jadi ada 16 orang itu bergantian. Ada yang masuk, ada yang enggak gitu. Yang masuk dia mendapatkan uang tunai, yang enggak istirahat dulu, menunggu itu sampai pekerjaan ini selesai gitu. Nah ini dimulai pembayaran tunai ini sebetulnya dari bulan April ya Pak ya. Itu sudah berjalan Pak. Jadi pembayaran tunai ini berjalan, tapi semenjak kita aksi kemarin kita stop. Jadi pekerjaan pembayaran tunai ini stop sambil menunggu respon dari manajemen. Nah ternyata manajemen tidak mau menemui kita Pak. Gitu. Jadi dari pihak IPL itu ya yang menemui kita, yang mempunyai pekerjaan ini, yang bertanggung jawab di pekerjaan ini. Nah kita bertemu dengan mereka, akhirnya terjadi negosiasi. Akhirnya kita berharap boleh pekerjaan ini dikerjakan, yang penting ada nilai plus juga buat kami gitu. Tapi di situ ada kesepakatan bahwa yang kerja tetap dibayar tunai, nanti uang dari hasil pekerjaan ini rencana akan disetorkan ke JHT gitu. Tapi kami juga punya wacana lagi agar tidak disetorkan ke JHT dulu. Jadi agar uang itu didistribusikan untuk teman-teman kita dulu yang memang betul-betul sangat membutuhkan, seperti itu Pak. Kalau dari kawan-kawan ini udah banyak yang terlalu kecewa Pak dengan PHP dari manajemen, dengan
gaji yang dari tahun 2017 sampai sekarang itu belum direalisasikan, semua dari rapelan segala macam. Banyak yang kawan-kawan ini yang inginnya yang penting hak-hak mereka itu dibayarkan, jadi tidak digantung seperti ini gitu Pak. Jadi ingin ada keputusan apakah kalau memang nanti toh titik akhirnya itu pilot, nah itu akan lebih baik gitu. Karena apa? Karena kita tidak digantung seperti ini dan kita punya hak-hak kita itu agar dibayarkan supaya kita mempunyai modal untuk kehidupan kita ke depan seperti itu Pak. Semoga perjuangan kita juga tidak sia-sia, membuahkan hasil. Karena apa? Emang dari melalui langkah-langkah seperti inilah yang bisa kami dari Serikat Buruh dan kawan-kawan untuk SKLM SPSI mungkin bisa berjuangnya melalui ini gitu. Harapan kami juga nanti ke depannya semuanya bisa terrealisasikan dengan baik. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih ya. Kunjungannya. Ya.